Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Mas Ontowiryo atau dengan nama kecil Bendoro Raden Mas Mustahak, merupakan putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Gelar pangeran disematkan kepadanya sewaktu sang ayah Sri Sultan Hamengkubuwono III naik tahta menjadi raja di Kesultanan Mataram. Sementara nama Diponegoro diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasanya yang telah memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Lalu bagaimanakah awal mula kisah peperangan besar ini terjadi? Akankah perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro membuahi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang sudah bertahun-tahun dijajah oleh bangsa asing? Mari kita simak bersama. Perang tersebut terjadi karena pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Van der Capellen mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Pati Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan siap perang. Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 1825, pihak istana mengutus dua bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Goa Selarong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Diponegoro kemudian pindah ke Selarong, yaitu sebuah daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Goa Selarong sebuah goa yang terletak di Dusun Kentolan Lor, Goa Sari, Pajangan, Bantul sebagai basisnya. Pangeran menempati goa sebelah barat yang disebut Goa Kakung, yang juga menjadi tempat pertapaannya. Sedangkan Raden Ayu Retnaningsih, yaitu selir yang paling setia menemani pangeran setelah dua istrinya wafat, dan pengiringnya menempati Goa Putri di sebelah timur. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Aliwasa Santot Prawiro menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Perang Diponegoro yang terjadi selama 5 tahun 1825 sampai 1830 telah menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Selain melawan Belanda, perang ini juga merupakan perang atau sesama saudara antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan yang anti Diponegoro atau antek Belanda. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa.